Hai, sekarang kamu ada di Sharing Santai, tempat di mana kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing santai seputar hal apa aja, tapi terutama traveling. Ini kamu bisa nonton, kalau rutin di-upload akan ada channelnya What Travel atau channelku sendiri nanti. Kita mulai yuk, yang pertama ini kita akan ngobrolin seputar traveling ke negara yang nggak umum. Kita akan negara-negara pecahan Rusia yang berakhiran tan belakangnya. Apa aja? Uzbekistan, Kazakhstan, kecuali Korea Selatan. Ayo kita panggil narasumber kita, narasumber! Yeay, ada Cici Aling. Halo. Ini dia narasumber terus kamu kayaknya ya di sini ya. Iya. Narasumber tapi nggak dibayar. Jadi perkenalkan singkat lah. Oke, nama aku Aling. Bisa dipanggil Aling. Hobinya jalan-jalan ke negara-negara yang nggak umum. Kayak sih gitu dulu deh. Jadi Cici Aling ini alumni What Travel juga. Kemarin kami jalan ke Korea Utara waktu itu ya. Kalau kamu belum nonton videonya, dia pernah battle sama peserta dari alumni Korea Selatan. Kira-kira menang siapa di battlenya? Kalian harus nonton. Iya, nonton dulu di video sebelum ini sih ada. Nah, kemarin jadi akhir tahun kemarin ya, akhir tahun 2019. Jadi kalau yang lain kayak tahun baruan di rumah atau mungkin di HI atau mungkin What Travel di New York gitu kan. Tapi di Eropa. Di Eropa. Tapi Ci Aling ini unik. Dia sama beberapa temannya dua orang. Dua orang kan. Dia jalan-jalan ke negara-negara yang nggak umum. Apa aja tuh, Ci? Kemarin kita ke Uzbekistan, kemudian ke Tajikistan, Kyrgyzstan, sama Kazakhstan. Wow, oke. 4 negara stan bekas Uni Soviet sih. Jadi aku lihat story-nya dia, story-nya dia itu seru dan hancur karena emang orangnya kok. Jadi sama Ko Hendrik sama Mbak Riva ya. Terus kenapa memutuskan memilih destinasi itu sebagai tujuan ya? Tujuan. Sebenarnya bingung aja sih karena apa ya, satu aku orangnya random, jadi nggak suka yang mainstream. Bukan karena nggak suka, tapi karena kebetulan budgetnya cuma segitu sebenarnya, ya kan, balik lagi. Terus dua, sebenarnya cita-citanya sebenarnya bukan ke stannya, tapi ke ada namanya Silk Road, itu kayak impian masa Silk Road, jadi jalur sutra. Okay. Jadi itu, ya itu sebenarnya impian waktu masa remaja. Cuman kayak kemarin tuh kayaknya lucu kesini ya, terus ngobrol nyari informasi, terus kayak ya udah deh beli aja gitu tiketnya, udah tancap pergi. Aku suka nih yang orang tinggal kalau mau apa-apa beli aja. Jadi mikirnya belakangan. Kalau boleh dibahas sedikit, Silk Road atau jalur sutra ini kan jalur para pedagang zaman dulu ya, pedagang mainland Cina ya. Dari Cina sampai ke Eropa, ataupun dari Eropa balik ke Cina lagi gitu. Jadi dia menyusuri Asia Tengah. Gitu. Dulu berarti naik unta. Naik unta dulu. Iya, beneran memang naik unta. Sobat gurun zaman dulu ya, dari zaman dulu udah sobat gurun naik unta. Dan kalau sekarang nih jalur sutra ini membelah negara apa aja sebenarnya? Sebenarnya dia membelah dari Cina, kemudian Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan termasuk, Armenia termasuk, Azerbaijan, Iran bahkan termasuk, sampai ke Turki sebenarnya, sampai ke Konstantinopel istilahnya sebenarnya. Nice ya, itu zaman dulu banget. Nah, sekarang kita bisa lihat ya peninggalan sejarah jalur sutra ini, peninggalan sejarah yang udah bercampur antara kalau Timur Tengah dan ada Rusia dikit ya, jadi itu akulturasinya di Asia Tengah ini. Terus kesana naik apa sih kemarin? Kemarin itu kita dari Jakarta, karena flightnya nggak ada yang direct, penerbangannya tuh harus dengan Uzbekistan Air. Jadi negara ini cukup unik, Uzbekistan ini tidak ada pesawat lain yang bisa landing selain Uzbekistan Air. Ya. Jadi itu salah satu bentuk mereka perlindungan terhadap maskapai penerbangan mereka, cara mereka untuk meningkatkan pariwisata mereka. Jadi dari Jakarta ada flight yang memang direct, cuma di hari Senin sama hari Rabu. Gosip-gosipnya sih mau ditutup ya karena ini malah sepi karena ya. Aku naiknya dari Kuala Lumpur, itu flightnya rame dengan orang full dengan orang lokal Uzbekistan ya. Jadi dari sana 7,5 jam perjalanannya sampai ke Tashkent. Direct ya berarti ya? Direct, benar. Jadi dari Jakarta flight pagi ke Kuala Lumpur, flightnya jam 11 siang, nyampe Tashkent jam 4 sore waktu Tashkent, sekitar jam 7 malam waktu Kuala Lumpur. Ya sempat kamu lari ketinggalan pesawat. Benar, itu drama banget sih, aduh. Baru hari pertama nih udah drama, Pak ya? Udah drama. Dari 2 minggu ya kalau nggak salah perjalanan. Iya, 2 minggu ya? 2 minggu. Oh berangkat sebelum Natal, balik setelah tahun baru, benar nggak? Balik setelah tahun baru, saya sudah banjir selesai. Kalau boleh sekilas tentang tripnya, bosan nggak sih sebenarnya 2 minggu jalan ke 4 negara ya kalau nggak salah ya? Enggak sih ya, karena 4 negara ini sebenarnya beda. Kalau ditanyain mana sih sebenarnya yang paling enak,
nggak bisa di-compare satu persatu karena sebenarnya 4 negara ini beda. Kalau misalnya Uzbekistan, kalau untuk budaya, untuk souvenir, untuk terutama buat teman-teman yang muslim yang mencari perjalanan wisata Islam di Uzbekistan tempatnya. Tapi kalau mau nyari yang pemandangan alam yang bagus banget itu ke Kirgistan. Kirgistan ya? Iya. Kalau mau nyari metropolitannya di antara negara-negara itu, kalau misalnya kayak dia udah negara yang maju, udah percampuran budaya yang lebih banyak, orang-orang yang lebih gesit dan segala macam, itu ke Kazakhstan. Kalau Tajikistan, kebetulan kita nggak lama ya di situ. Dia nggak terlalu banyak yang bisa kita lihat karena mereka sekarang baru memulai untuk berkembang untuk para wisata ini. Jadi mereka seneng banget untuk Indonesia. Welcome to our country. Terus berarti itu kan 4 negara sekaligus urutannya gimana tuh? Berarti kamu landing di Uzbekistan, lalu negara berikutnya mana dulu gitu? Sebenarnya bisa dibilang sih sebenarnya 5 negara nih karena ada satu negara namanya Karakapalstan. Itu kayak negara daerah otonomi ya kalau negara daerah otonomi di dalam Uzbekistan. Jadi dari Tashkent ibu kota kita terbang ke Nukus ibu kotanya Karakapalstan. Karakapalstan kita stay di situ, ada trip sekalian, terus kita jalan lagi ke Khiva masih Uzbek, kemudian ke Bukhara, kemudian kita singgah sebentar ke Shahribat itu. Aku pernah. Pernah ya. Itu juga nggak terlalu banyak yang bisa dilihat sebenarnya kota-kota. Patung Amir Timur dan benteng lama itu kan. Benar. Kemudian kita sambung ke Samarkand. Dari Samarkand itu cuma butuh setengah jam untuk bisa ke Tajikistan. Jadi kayak day trip doang ya? Day trip doang. Dan itu ada border darat? Ada border darat. Ada border darat. Kita waktu border darat kita ngelewatin 6 pintu. 6 pintu dan kebayang 6 pintu dan ada sedikit drama sih, bukan drama sih tapi ada lucunya aja waktu itu kemarin. Kalau nggak salah dari 4 negara ini semua bebas visa atau gimana? Yang bebas visa itu cuma Uzbekistan sama Kazakhstan. Tapi kami yang kedua Tajikistan ya? Tajikistan ya. Tajikistan itu dari Tajikistan kita bisa apply e-visa. Harganya sekitar $50 kalau nggak salah, $50. Cari misinya juga nggak lama, nggak banyak pertanyaan macam-macam. Kemudian kalau Kirgistan kita bayar sekitar $40. Itu VOA? Kirgistan? Enggak, Kirgistan bisa VOA, bisa juga e-visa. Kalau kemarin kamu e-visa semua, jadi sebelum berangkat udah clear duluan? Iya. Kamu yang urus sendiri e-visanya? Ngurus sendiri, ngurus sendiri. Karena nggak terlalu susah, cuman pastikan minimal seminggu sebelum berangkat udah ada. Kalau enggak susah ya? Susah karena gini, mereka di sana itu tetap membutuhkan kita nge-print. Harus di-print. Kemarin waktu di Tajikistan sempat ada kejadian, aku Mbak Eva udah nge-print, tapi Hendrik lupa nge-print. Biasaan orang. Jadi mau nggak mau ya pakai handphone, terus orangnya bilang ini exception check boleh masuk gitu. Tapi mesti ngobrol dulu lama. Itu. Jadi satu tips kalau mau ke Kirgistan dan Tajikistan yang visanya e-visa, kamu harus ngeprint semua dokumennya dan bawa paspornya, jangan lupa pasti. Jangan lupa. Terus baik lagi ke ini yang kamu day trip dari Samarkand kamu day trip ke Tajikistan. Itu lewatin 6 pintu. Imigrasi cuma nunjukin paspor dan visa yang di print ya. Itu stempelnya sangat gampang atau mereka ada pertanyaan tambahan? Sebenarnya nggak susah sih ya. Mereka cuma ngeliatin kalau dari Uzbekistan itu kan 3 pintu Uzbek, 3 pintu Tajikistan. Jadi mereka cuma ngecek pintu pertama tuh gerbang tentara, bawa bedil pastinya, terus dicek gitu, cek nama apa segala macam. Nah kemarin karena agak bisa dibilang bukan suwe sih ya kalau kemarin itu, jadi karena muka ini kayak muka lokal katanya, terus bolak-balik ditanyain sama sama tentara itu, diliatin bener gak nih? Bener nggak, terus ditanyain nama segala macam bolak-balik, terus dimintain kartu jadi kalau di Uzbek itu ada kartu resident card. Setiap dia minta. Kira kamu lokal Uzbek. Bener, dikasih. Untungnya kebetulan punya teman aku pegang juga, dikasih sampai yang mau ngasih tiket kereta bahwa memang aku bukan orang lokal. Kereta tuh dari Samarkand ke Tashkent atau? Samarkand ke Tashkent untuk kita balik. Kemudian masuk, lewatin tentara, kita ke imigrasinya. Mereka sangat welcome, mereka cuma nanya, oh Indonesia, iya gitu, our friend, our brother ya kan. Mereka Muslim? Mereka Muslim, jadi mereka sangat welcome dengan orang Indonesia. Kemudian di stand nggak banyak pertanyaan, cuma banyak kadang-kadang ya biasalah bumbu-bumbu ya, banyak.
kemudian ngelewatin pintu lagi gerbang tentara masuk ke Tajikistan. Cuma yang Tajikistan itu agak lucu, karena begitu kita masuk tentara kita tuh mesti ngantri. Ternyata petugas ada 2 loket tapi cuman bisa dibilang cuman 1 orang yang ininya. Oke. Karena mungkin jarang kali orang lewat situ ya. Bener. Terus mereka tuh sangat respect dengan orang pendatang, turis. Jadi begitu mereka lihat, kebetulan kemarin kepalanya sengaja ketimpuk sama tas orang di depan, terus lagi miring, terus sama petugasnya dilihat ada tentara suruh panggil orang lokal. Kita dipanggil orang lokal, ditinggalin ke belakang. Jadi kita dapat line khusus duluan. Mereka sangat welcome, sangat Indonesia welcome to our country, cap keluar gitu kan. Itu kemarin sih nggak terlalu susah sih, nggak. Tapi kayak di Tajikistan itu kayak one day trip, is it enough? One day trip? Enggak sih, enggak cukup banget, karena kemarin itu kita apa yang dilihat selama one day trip di sana? Jadi si Tajikistan ini kan baru mulai banget. Mereka seperti lagi mencari ini sebenarnya yang bisa kita jual ini apa gitu. Tapi mereka emang pengen memajukan pariwisata atau? Iya, memang memajukan pariwisata. Jadi negara ini sebenarnya kan dari antara semua negara Islam mereka yang paling miskin. Paling miskin. Sementara yang paling kaya adalah Kazakhstan, yang Uzbek, Kyrgyzstan. Kalau Turkmenistan tuh agak beda sedikit itu agak susah. Nah, kemarin yang kita kunjungi itu beberapa yang menurut mereka itu runtuhan. Jadi kita kayak mari kita berimajinasi kalau ini gitu. Dulunya apa gitu kan? Iya, dulunya apa, dan mereka lebih ke alam sama seperti Kyrgyzstan. Oke. Tajikistan dari sehari balik ke Samarkand dan kamu naik tren ke Tashkent. Baik, Tashkent. Lalu terbang? Kita terbang ke Bishkek. Bishkek itu Kyrgyzstan ya. Kita terbang ke Bishkek. Kyrgyzstan berarti pakai visa tadi ya? Pakai visa. Itu nggak ada masalah, mereka sangat aman segala macam. Kita langsung. Berapa lama di Kyrgyzstan? Kita di Kyrgyzstan 3 hari. Cukup? Nggak cukup. Karena sebenarnya dari satu tempat ke tempat lain itu sebenarnya cukup jauh. Jadi kalau dibilang buru itu benar-benar nggak bisa nikmatin, karena mereka itu hanya mengandalkan perjalanan darat. Ya. Oke, Kyrgyzstan. Tapi itu pindah-pindah kota ya selama 3 hari? Pindah kota. Kyrgyzstan itu apa? Yang kamu lihat apa, landscape atau bangunan sejarah atau budaya? Bangunan sejarah nggak terlalu banyak. Di kota besar paling yang di Bishkeknya itu juga kebanyakan peninggalan Rusia. Kalau di sana Islam juga? Mereka Islam juga. Berarti itu yang 4 negara Islam semua ya? Islam semua. Tapi kalau untuk Kazakhstan, karena itu lebih dekat dengan Rusia, mereka pengaruh Rusianya lebih banyak. Ortodoks agak komposisinya lebih banyak dibandingkan negara-negara lain. Berarti Kyrgyzstan kamu lihat alam semua. Alam semua. Dari situ kamu langsung ke Kazakh berarti? Kita ke Kazakh. Kita naik darat. Oke, berapa jam tuh dari border ya berarti? Dari border. Jadi dari kota Bishkeknya itu ke bordernya itu sekitar 30-40 menit. Oh, dekat. Dekat. Kemudian kita gampang tuh imigrasinya. Gampang imigrasinya. Tanpa visa kan berarti kan? Tanpa visa. Cuman agak hati-hati aja karena di perbatasannya dari Kyrgyz, mereka kan berkewajiban untuk nanya apakah kita punya visa apa nggak karena keluar dari Kazakh. Nah, mereka tuh ada sebagian petugas yang emang nggak tahu bahwa kita orang Indonesia bebas visa untuk ke Kazakh. Nah, itu emang kita harus benar-benar ngasih tahu dan benar-benar kita harus sopan banget di situ, jangan sampai diteriakin gitu tuh. Tapi sebenarnya kalau mereka gitu sebenarnya kita bisa jaga-jaga ngeprint halaman departemen mereka kan supaya menyatakan bahwa Indonesia bebas visa gitu kan. Tapi karena kemarin nggak tahu dikiranya aman, langsung aja berarti. Langsung aja kemarin. Itu cuma kayak jaga-jaga sih. Iya, tapi simpel sebenarnya. Iya, benar. Masuk Kazakhstan, kamu langsung ke kota apa tuh? Almaty, itu yang paling dekat. Paling dekat. Almaty berapa lama? Almaty itu dari perbatasan sampai ke kota Almaty-nya itu sekitar 4 jam. Jalannya berliku-liku ya? Di Cengkurun? Atau? Enggak, jadi mereka tuh sebagian ada jalan yang lagi mereka bangun. Kayaknya mungkin ada lintas negara kayaknya mungkin ya. Dan kemarin tuh sangat bersalju, jadi kalau di Uzbek sama di Kyrgyzstan sama Kazakhstan itu dalam winter kita bisa ngalamin 4 musim dalam waktu yang bersamaan. Jadi waktu kita nyampe itu terang banget, panas. Nggak ada salju? Kering gitu maksudnya? Saljunya ada tapi cuacanya panas nih. Panas. Nah, kita jalan nggak berapa lama tuh udah mulai mendung. Nggak berapa lama itu hujan, licin. Ketika nggak berapa lama lagi tuh udah turun salju lagi. Jadi driver kita bilang perjalanan ke Almaty ya itu ya? Iya, itu perjalanan ke Almaty sih. Nah, kamu bilang driver, berarti driver ini
Enggak, yang dari Samarkand ke Tajikistan itu driveran ikut berarti dia? Enggak, kita tiap kota tuh di border kan dijemput lagi gitu? Iya, dijemput lagi. Oke, dari dia setengah hari balik terus kalau yang dari mana namanya tadi yang ke Kazakhstan itu? Dari Bishkek ke Kazakhstan itu drivernya ikut terus? Orang yang berbeda, karena mereka nggak oh dia tiap negara nggak? Beda-beda? Berarti dijemput di imigrasi ya? Dijemput di pintu perbatasan. Ya, oke. Terus dari Almaty? Dari Almaty kita enggak. Dari Almaty ke sana itu penerbangan aja udah 2 jam. Oh, berarti kamu nggak? Kita nggak ke sana karena juga kebetulan waktunya nggak cukup. Terus kemudian emang dingin ya, dingin banget dan Almaty sebenarnya kan bekas ibu kota kalau aku nggak salah ya dulunya gitu, dan itu kota yang metropolitan ya sama seperti metropolitan sama bintang alam ya. Bukan, itu beda dengan Nur Astana sekarang yang mereka juga lagi baru mulai karena pindah kan ya itunya. Kemarin mereka sempat ngadain kayak semacam expo gitu tahun 2 tahun lalu itu kan, dan kita dapat fasilitas bebas visa ketika kalau kamu mau ke expo-nya doang. Cuman sekarang kayaknya udah dibebas visain semua kan? Iya, udah. Ya. Per 2019 kalau nggak salah udah. Indonesia ya, berarti ya itu untungannya kamu jadi punya paspor Indonesia, sekarang udah bisa ke 4 negara TAN ini dengan lebih mudah. Yang 2 kita nggak perlu visa, yang 2 visa. Visanya cuma online doang, yang penting kamu nggak lupa ngeprint aja. Iya. Jadi kamu dari Almaty balik lagi? Dari Almaty kita balik lagi ke Tashkent. Pesawat tuh? Pesawat lagi. Okay. Nah itu kita naik Air Astana. Sebenarnya kan tadinya kan memang rencananya nggak muter semua tuh Mas. Jadi kita cuma ya udah beli Tashkent Jakarta aja gitu. Karena sebenarnya kalau emang udah planning dari jauh-jauh hari kita bisa keluar dari Almaty. Dari Almaty itu Kazakhstan kita bisa keluar, tapi kita keluarnya antara kita mau ke Cina lewat Cina. Adalah lebih jauh dan kita mesti visa lagi, atau kita lewat Turki. Dia ada Turkish Airlines, atau ya udah kita balik ke Tashkent. Mendingan balik ke Tashkent tanpa ada visa kan. Ya udah mendingan kita balik ke Tashkent, tiket pesawatnya juga jauh lebih murah. Ya udah kita balik ke Tashkent baru kita balik ke Indonesia. Kalau boleh tahu berarti kamu kemarin itu berapa kali naik pesawat sebenarnya? Naik pesawat itu 7 atau 8 kali lah. Dan kalau boleh tahu budgetnya berapa sih kalau buat pesawat only gitu? Pesawat only kemarin itu karena Uzbekistan Air ini satu-satunya pesawat yang boleh landing, jadi ya kita tahu lah harganya ya. Kemarin itu aku PP udah 11 juta, itu udah Desember. Desember. Dan Desember karena ini high season ya, mungkin harganya agak lebih tinggi dan full pesawatnya. Kalau misalnya aku nanya sama ada satu temen yang bukan temen sih, ketemuan di pesawat, terus aku nanya, ini kamu biasa beli tiket berapa? Oh dia bilang kalau tiket aja paling normalnya tuh sekitar 8 juta tuh udah paling murah. 8 juta tuh udah paling murah. Dari KL kan? Dari KL. Kamu sebelah dari Jakarta kan? Dari Jakarta, ya, benar. Oke lah, gitu kan? Ya. Dan itu juga ya karena dia satu-satunya ya Mas, gimana? Kita dan tambah tiket-tiket domestik di Asia Tengah itu mungkin 20 nyampe tiket? Kurang lebih lah. Karena tiket dari PP antar negara aja itu sekitar 1 jutaan. Dari lokal aja Uzbek dari Tashkent ke Nukus itu 900 ribuan. Jadi kurang lebih tiket doang 20-an, terus sama kamu booking tour lokal di sana ya? Booking tour lokal di sana karena mungkin cuma bertiga jadi agak tinggi kali ya? Benar, agak tinggi private tour jatuhnya. Private tour bertiga. Nah, sebenarnya kalau dihitung-hitung mungkin kamu habis berapa? 40-an segitu? 40-an. Ya, segitu ya? 40-an. Tapi worth nggak? Worth. 3 orang 2 minggu selama 2 minggu jalan, dan itu Natal tahun baru keliling Asia Tengah 40 juta, buat nggak kira-kira? Worth sih, karena itu dingin, dingin satu, terus udah nyari-nyari referensi, nggak ada orang yang trip ke sana di bulan Desember. Jadi malah sepi dong sepi kan. Harganya murah semua jatuh. Harganya jatuh murah semua. Selain itu juga karena nggak ada referensi, jadi kita nggak berani bawa, karena kan kita pindah ke negara-negara nih, gitu. Kita nggak mau kita ketinggalan pesawat, kita ketinggalan kesempatan untuk pindah. Jadi kita pikir ya udah kita pakai lokal itu private. Nah lokal private ini enaknya adalah kita bisa mau berhenti, mau pulang, mau kemana pun, mau ngambil foto kayak Hendrik mau ngambil foto, kita stop ngambil foto, jalan lagi bebas. Jadi lebih enak sebenarnya. Jadi worth lah 40 juta ke sana. Tapi kamu balik lagi ke sana mau nggak? Aku mau, karena aku pengen ke Kyrgyzstan. Kyrgyzstan itu karena satu alamnya bagus, terus dua kayak menemukan
ada keluarga di sana. Keluarga sekarang di sana. Jadi kalau nggak salah si Aling kemarin sempat mampir ke rumah salah satu warga lokal ya di Kirgistan itu, dan itu emang ada di hidden itinerary atau nggak sengaja mampir? Jadi kemarin tuh sebenarnya nggak ada di itinerary, terus si tour guide kita tiba-tiba bilang gini, I have a surprise for you gitu. Terus kayak apa gitu. Terus aku tuh sempat kaget, sempat takut karena kita ada sempat ngobrol soal kidnap marriage ya. Oh iya. Di sana itu kalau nggak salah ada cewek-cewek yang diculik buat dinikahin ya gitu, karena ya tau apakah cowoknya pada depresi di sana karena susah nikah, jadi ada cewek-cewek asing lewat atau cewek lokal lewat disikat aja diculik, kalau mau dibalikin harus dinikahin dulu. Iya sih betul. Kayak gitu di Kirgistan. Di Kirgistan. Kemarin dia bercandain gitu, kita mau culik kamu mau gini, terus kayak nggak mungkin gitu kan. Ternyata kita dibawa ke keluarganya, salah satu keluarganya. Pertama dia bilang ini cuman kenalan kita pas nyampe di depan, ternyata itu keluarganya dia. Bisa bahasa Inggris nggak? Nggak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi kebetulan tour guide kita tuh bisa bahasa Inggris. Oke, dan bagus ya. Tour guide sama driver sama? Tour guide sama driver beda, orang berbeda. Okay. Jadi driver kita tuh orang Rusia, tapi kalau misalnya tour guide kita orang lokal Kirgistan. Okay. Terus baik. Jadi kita udah ngebahas sekilas tentang apa namanya tadi Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan. Terus kenapa nggak ke Turkmenistan sih? Turkmenistan ini agak susah ya. Susah ya? Satu visa juga susah, terus kemudian juga kalau dari kemarin ngobrol-ngobrol sama tour guide di sana, mereka bilang ya kalau mau pergi ya kalau emang udah nggak punya tujuan lagi udah kesana aja gitu kan. Karena katanya mereka cukup agak aneh dalam tanda kutip ya, seperti North Korea gitu. Iya. Ada orang bilang Turkmenistan is like a North Korea in Central Asia with oil. Yes. Benar kan? Mereka kaya karena natural resource-nya. Terus kata si orang guide-nya kita, kalau emang orang asing mau menikah dengan warga lokal, terutama dengan wanita Turk gitu ya, mesti bayar. Bayar ke pemerintah loh ya. Bayar ke pemerintah. Nikah kontrak atau gimana? Nggak tahu. Dan katanya cewek-cewek paling cakep sebenarnya di Asia Selatan, di Asia Tenggara, Asia Tengah itu di Turkmenistan. Oke, fix tahun depan 2021 ke sana. Ya. Oke sih. Oke, dari 4 negara mana yang favorit kamu? Semuanya favorit. Beda ya, tapi gini. Aku ubah deh. Di tiap-tiap negara apa yang paling kamu senengin? Misalkan dari Uzbekistan, apa yang paling kamu suka di sini? Dari Uzbekistan aku paling suka souvenirnya. Souvenir. Anting ini Uzbekistan ya? Uzbekistan. Berapa duit? Sekitar $10. Itu juga hasil nawar. Benar. Jadi nawarnya sepertiga ya atau? Sepertiga atau setengah. Oke. Harus minta nawar. Uzbekistan kita belanja, terus kita pindah ke Kirgistan. Ya, Kirgistan alamnya bagus. Alam oke. Tajikistan cuma sebentar. Tajikistan itu ya kota besar, kayak kita wow ini kota kembali gitu, jadi kita bisa ngeliatin kehidupan. Itu yang PP doang kan Tajikistan ya? Sorry, itu Kazakhstan yang aku ngomong. Lupa, maaf. Kalau Tajikistan itu mereka masih bisa ngeliatin kehidupan orang Central Asia yang hampir belum terpengaruh sama orang asing. Jadi kita bisa lihat kayak semacam mungkin ancient-nya Central Asia ya di situ. Jadi kita lihat di Tajikistan ya. Benar. Jadi orang-orang tuh masih yang pakai yang cewek-cewek itu masih pakai tutup kepala. Mereka di foto-foto nggak masalah ya? Mereka nggak masalah. Cuman kalau misalnya di Kazakhstan sama Kirgistan kemarin kita dikasih tahu kalau misalnya mereka itu tidak se-open orang Uzbek. Kalau orang Uzbek itu foto mereka ya udah foto bebas gitu. Tapi kalau misalnya orang dua negara ini, mereka lebih kayak oke, boleh foto, tapi kalau misalnya mereka udah mulai kayak nggak mau, jangan dipaksa. Tapi kemarin sejauh yang kemarin kita ketemu, semuanya pengen difoto udah. Terus yang terakhir Kazakhstan, berarti kamu suka karena di kota besar? Karena kota besar. Maksudnya kayak metropolitannya Central Asia di Almaty benar. Oke. So, kamu akan merekomendasikan trip ini nggak buat mereka nih yang pengen jalan ke Asia Tengah kira-kira? Aku rekomendasikan, tapi jangan sebentar karena terlalu apa ya? Tapi kan udah 2 minggu itu kan untuk seorang pekerja kantoran seperti kamu yang sibuk itu kan udah lama 2 minggu. Iya, 2 minggu tuh masih gini, jangan cuman kayak datang, stamp, terus cabut gitu. Okay. Jadi benar-benar spend 1
ataupun 1,5 hari di satu kota gitu. Memang ada kota yang ya untuk ekspor, karena sebenarnya seperti Uzbek nih, mereka tuh kan punya banyak lokasi-lokasi yang mungkin terlihat sama, tapi di dalam setiap lokasi itu ada historicalnya, ada apanya gitu kan. Benar. Dan terutama di setiap tempatnya itu tuh ada toko souvenirnya. Pasti. Dan toko souvenirnya itu nggak sama di setiap kota. Kalau suka beli jangan ditunda. Karena pindah kota akan ganti lagi ya. Akan pindah. Ya. Misalkan buat travel punya trip ke 5 negara itu sama Turkmenistan nih. Yep. Selama 2 minggu harga 40 jutaan gitu. Oke nggak sih itu? Oke. Karena aku aja cuma 2 minggu 4 negara ya. Itu udah 40. Gratis. Oke sih kalau aku bilang. Kalau kamu enakan kesana musim apa? Kalau buat aku enakan kesana kalau misalnya kalau summer jangan rame kayak cendol, kita nggak akan bebas. Paling sekitar bulan Oktober ataupun akhir tahun. Akhir tahun. Salju dong berarti. Salju, tapi kita masih bisa nyaman sih mas, karena sepi. Nggak dingin banget? Nggak dingin sih, tapi nggak sedingin Eropa ya. Gitu. Dingin nggak sedingin Eropa, nggak sedingin. -5 paling ya? Atau? -5 paling, kemarin tuh kita pernah -10, tapi itu yang di pegunungan yang memang buat salju, buat ski. Tapi selebihnya masih bearable gitu. Cuman kalau misalnya mau yang less turis, harganya juga masih nyaman dan nggak dingin, itu di sekitar bulan Oktober ataupun November itu enak sih. Tapi kita masih bisa ngeliatin lebih berwarna lah, tapi nggak akan pernah ngeliatin yang namanya Pamir Highway yang salju itu. Kan best kan, pas salju tuh kayak cuman snow covering mountain dan roadnya tuh kan kayak keren banget gitu. Benar. Dan Pamir itu kan sebenarnya itu yang gunung yang ada di antara Pakistan, Kirgistan sama Cina. Jadi itu penghubungnya di situ tuh. Jadi sebenarnya tinggal melangkah dikit udah pindah negara. Oke, kayak gitu aja. Dan satu kata terakhir ya. 3 kata untuk trip kamu kemarin gimana? 3 kata? 3 kata. Menyenangkan. Wajib dilakukan. Oke. Ngulang lagi oke. Thank you sih. Oke, sampai ketemu lagi kita di sharing santai berikutnya dan mungkin akan menghadirkan bicara yang gak kalah kece dari Cialing ini. Bye.